Oke, selamat sore, selamat bertemu kembali Pak Pol. Selamat sore juga Pak Guru. Baik, hari ini kita akan melakukan coaching. Saya sebagai supervisor, saya akan mengamati proses coaching yang akan Bapak lakukan bersama dengan coaching. Nanti dalam proses coaching ini, saya sebagai pengamat akan melakukan penilaian. Seperti apa penilaiannya? Apakah proses coaching ini nanti sesuai dengan alur Tirta? Apakah coach nanti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dalam proses coaching, kemudian coachee merespon pertanyaan dari coach nanti juga sesuai dengan pertanyaan. Kemudian dalam proses coaching, apakah sesuai dengan prinsip coaching itu sendiri, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bapak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kompetensi apa yang mau Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Terima kasih Pak. Saya ingin Bapak membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan saya tentang mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ada dua kompetensi itu. Oke, baik Pak. Butuhkan. Luar biasa sekali bahwa ada kompetensi mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Luar biasa sekali Bapak. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi yang lebih spesifik yang mau Bapak kembangkan nanti dalam proses coaching ini, kira-kira apa ya Bapak? Kompetensi saya harus pakai kedua ya kompetensi tersebut Pak, karena dari kedua ya kompetensi tersebut sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan oleh saya sebagai coach Bapak untuk meningkatkan atau kemampuan saya ke depannya. Bapak, luar biasa sekali. Jadi yang berikutnya ada pertanyaan, harapan Bapak sendiri sebagai coach nanti dalam proses coaching ini seperti apa? Iya, terima kasih Bapak. Harapan dari saya ke depannya dari kedua kompetensi tersebut, saya berharap saya bisa sebagai coach bisa mendengarkan secara aktif. Dan yang kedua, saya sebagai coach juga bisa mengajukan beberapa pertanyaan yang sangat berbobot yang bisa bermanfaat buat orang lain atau buat peserta didik. Oke. Terima kasih Bapak ya. Selanjutnya Bapak akan melakukan coaching bersama coach itu sendiri dan saya akan tetap mengamati. Silakan Bapak untuk melakukan proses coaching. Iya, terima kasih Pak. Selamat sore Pak Guru. Baik, selamat sore Pak. Iya. Bagaimana kabarnya? Ya, puji Tuhan, sehat-sehat. Semua kegiatan berjalan dengan baik sejauh ini. Iya. Ya. Pada hari ini kita akan melakukan sesi coaching. Ya, betul sekali. Di mana coaching ini menggunakan model Tirta. Ya. Pertama-tama mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Pertanyaannya, apa yang ingin Bapak capai dari coaching ini nanti? Baik, terima kasih banyak Bapak sudah mengajukan pertanyaan yang sangat menarik. Pada dasarnya, tujuan yang ingin saya capai itu adalah bagaimana saya bisa mendampingi siswa saya supaya mereka punya keterampilan berbicara menggunakan bahasa Inggris dengan baik. Sangat jelas ya Pak. Ya, tujuannya. Sekarang mari kita identifikasikan hal-hal yang nyata terkait dengan pengolahan waktu Bapak sebagai guru. Apa saja hambatan atau kendala yang Bapak hadapi dalam mengelola waktu? Ya, dalam konteks
untuk mencapai tujuan yang saya sampaikan di awal tadi, Iya. tentu punya hambatan, terutama dari segi waktu ya Pak ya. Iya. Jadi anak-anak ini berasrama mereka ini. Kemudian jam pelajaran bahasa Inggris persis 2 JP saja per minggunya. Tentu untuk meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Inggris, saya berpikir waktu 2 jam di kelas tidak cukup. Nah, oleh karena itu, yang menjadi tantangan besar bagi saya adalah ketika saya merencanakan membuat kegiatan di sore hari untuk peningkatan keterampilan berbicara bahasa Inggris, tetapi dari segi waktu itu terbentur dengan apa yang sudah dijadwalkan di asrama, sehingga apa yang saya rencanakan selalu saja gagal. Dalam artian sulit sekali untuk mengatur waktunya. Nah, begitu. Karena ketika saya buat kegiatan, ternyata di waktu yang bersamaan juga anak-anak punya kegiatan lain di asrama. Begitu sekali Pak. Lalu setelah mengidentifikasi hambatan tersebut, maka kita akan lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Pertanyaannya, apa rencana aksi konkret yang Bapak lakukan untuk meningkatkan pengolahan waktu Bapak ke depannya? Oke, baik, luar biasa sekali Pak. Berbicara tentang waktu ini memang sangat sulit Pak, ketika kita dihadapkan dengan berbagai jenis kegiatan yang harus diselesaikan baik oleh saya sendiri maupun oleh siswa yang memang agendanya mereka sudah dijadwalkan di awal semester. Nah, maka dengan demikian saya butuh kolaborasi sebenarnya, butuh kerjasama dengan berbagai pihak, dan pihak yang perlu saya hubungi dalam waktu dekat ini adalah pihak asrama, karena bagaimanapun pihak asrama. Oke, baik Bapak, selamat sore. Terima kasih sudah melakukan coaching hari ini. Saya sebagai pengamat atau supervisor ingin melihat kembali bagaimana proses coaching yang sudah berjalan tadi. Yang saya mau sampaikan bahwa tadi kita sepakati bersama bahwa ada rubrik penilaiannya, bahwa coaching itu sesuai dengan alur Tirta. Kemudian bagaimana coaching ini sesuai dengan prinsip coaching itu sendiri, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi atau memberdayakan coach itu. Baik, sebagai pertanyaan pemandu di kegiatan pasca coaching ini, kira-kira apa yang Bapak rasakan setelah proses coaching ini tadi berjalan? Bapak bisa ceritakan sesuai dengan kompetensi yang mau dikembangkan. Terima kasih Pak. Setelah di coaching, saya benar-benar mendapatkan suatu pengalaman yang baru, di mana yang selama ini kita tidak sebagai guru belum pernah melakukan coaching seperti ini. Nah, dari coaching tadi saya mendapatkan benar pengalaman dan ilmu yang seperti yang saya sebutkan tadi, tentang dari 2 kompetensi yang saya mau kembangkan, yaitu bagaimana saya bisa mendengarkan secara aktif dan bisa membuat pertanyaan yang berbobot kepada rekan sejawat atau terhadap peserta didik saya nanti ke depannya. Saya yakin dan percaya bahwa setelah di coaching ini saya akan melakukan dan melaksanakan di sekolah nanti kepada peserta didik saya dengan menggunakan dan mengajarkan kepada mereka untuk bagaimana caranya mendengarkan secara aktif dan membuat suatu pertanyaan yang berbobot kepada orang lain. Iya, benar-benar. Oke, baik Pak, terima kasih. Jadi dalam proses coaching atau alurnya yaitu menggunakan alur Tirta. Ya. Nah,
di sana ada tujuan. Jadi saya hanya mau mengkonfirmasi kembali apakah tadi sesuai dengan alur Tirta itu sendiri atau tidak. Ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab. Nah, apakah sudah sesuai itu ya? Terima kasih Pak. Menurut saya dari coaching tadi itu sesuai dengan alur Tirta, karena seperti apa yang disampaikan oleh Bapak, semuanya dari berapa poin itu, dari tujuan sampai apa itu sudah masuk dalam semua di alur Tirta semuanya. Sampai tanggung jawab. Iya, sampai di tanggung jawabnya. Oke, baik Bapak. Saya pikir Bapak juga bisa menyampaikan mungkin ada hal yang sudah baik dari proses coaching ini, dan ada kelebihan atau kekurangan Bapak bisa sampaikan. Iya. Terima kasih Pak. Kalau disuruh untuk menjelaskan kelebihan dan kekurangannya, saya merefleksikan saja kepada diri saya dari kedua kompetensi tadi Pak. Yang saya harapkan ke depannya, kalau tentang mendengarkan secara aktif, mungkin saya selalu melakukan itu. Yang perlu saya kembangkan ke depannya tentang bagaimana caranya membuat suatu pertanyaan itu yang berbobot, yang mungkin dengan seperti yang kita lakukan kepada peserta didik itu, seperti membuat soal yang levelnya sulit. Ada soal sulit, ada soal susah. Seperti itu Pak. Oke, baik, terima kasih Bapak. Luar biasa sekali proses coachingnya Bapak, di mana Bapak sebagai coach itu sendiri. Baik, mungkin sekian saja perbincangan kita hari ini. Kurang dan lebihnya kita tutup kegiatan ini. Semoga sukses di kegiatan coaching selanjutnya. Iya, terima kasih.